Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Hands Channel dalam belajar IPA Asik. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang sains yang menarik dengan menggunakan Anyflip. Materi kelas 9 mulai bab yang pertama. Nanti kita lanjutkan bab-bab selanjutnya. Kita kupas dengan menggunakan Anyflip agar materi ini bisa menarik untuk kalian. Yuk kita ikuti bersama-sama belajar sains dengan Anyflip. Ini adalah modul sains kelas 9 secara online atau disebut dengan e-modul sains kelas 9. Ini adalah kotak Anyflip anak-anak. Semua materi kelas 9 sudah Ibu masukkan di kotak ini. Kita anggap sebagai perpustakaan digital kita. Materi-materi di sini ini adalah materi kelas 9. Kalau kita coba ingin belajar bab pertama, maka kita bisa klik ini bab yang pertama. Ini caranya. Nah, ini kita akan belajar bab yang pertama. Ya, yaitu sistem reproduksi manusia. Maka anak-anak bisa belajar ini dengan cara kita klik seperti ini ya. Bagaimana peta konsep dari sistem reproduksi pada manusia ini? Ini adalah peta konsepnya. Nanti kita akan pelajari itu seperti ini. Jadi pertumbuhan dan perkembangbiakan embrio di sini ya. Kemudian di sini ada proses fertilisasi. Nah, ini kita awali dari ini. Kalau kita lihat, ini sistem reproduksi manusia antara pria dan wanita. Nah, ini dapat mengalami kelainan penyakit. Ya. Kemudian pada pria ini terdiri atas penis, fasa diferensial, testis. Pada wanita terdiri atas oviduk, uterus, dan vagina. Kemudian sistem reproduksi ini mengalami kelainan. Selain terdiri atas beberapa bagian ini, maka sistem reproduksi ini harus kita jaga supaya tetap sehat. Ya, demikian juga wanita harus kita jaga. Kalau tidak kita jaga, maka akan mengalami kelainan. Kemudian tadi dikatakan bahwa bagian dari reproduksi wanita salah satunya adalah oviduk yang menghasilkan ovum. Sementara pada pria testis yang menghasilkan sperma. Apabila ovum dan sperma bertemu, maka terjadilah proses fertilisasi. Berkembang sehingga terjadi pertumbuhan dan perkembangan embrio. Ini yang nanti akan kita pelajari. Ya. Sistem reproduksi manusia. Nah, untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisasi mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak, begitu juga pada manusia. Sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita. Apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Bagaimana proses terbentuknya janin? Mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi ini yang akan kita pelajari pada bab yang pertama. Ya. Ini adalah sistem reproduksi pria. Bagian-bagiannya ada testis dan ini fungsinya. Kemudian ada skrotum,
Ini fungsinya, ya. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Ini bagian-bagiannya. Ada testis yang fungsinya menghasilkan sperma dan hormon reproduksi. Kita juga bisa membesarkan anak-anak. Jadi kalau ini misalnya kita ingin dibesarkan belajarnya juga bisa. Jadi anak-anak kita akan mudah dan menarik kalau kita belajar dengan ini. Kalau kita ingin membesarkan, ya kita besarkan seperti ini anak-anak. Ya, jadilah ini adalah bagian dari reproduksi pria. Ada testis, fungsinya menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Kemudian skrotum, kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. 3. Tubulus seminiferus, saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. 4. Sel interstisial yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. 5. Sel Sertoli, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Penis, alat kopulasi. Fasa deferensia menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ductus epididymis, tempat pematangan dan penyimpangan sementara sperma. Kantong sperma, tempat menampung sperma. Kelenjar prostat dan kelenjar Kohler menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Ya, ini. Kemudian ini adalah kantung kemih. Ini bagian dari alat reproduksi pria. Ini bagian-bagiannya. Ini kantong kemih, ini ureter. Ini yang disebut fasa diferensial. Ini uretra. Penis ini, ya ini adalah penis. Kemudian ini anus, ductus epididymis, testis, kemudian skrotum, kelenjar prostat, kelenjar ejakulasi, vesikula seminalis. Ini adalah bagian dari alat reproduksi pria. Ya. Sekarang alat reproduksi wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba Fallopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Ini adalah sistem reproduksi wanita. Ini bagian-bagiannya. Ya. Ini yang disebut dengan tuba Fallopi, kemudian ini pembuluh darah, ovarium, kemudian uterus, serviks. Ya, ini adalah, ini yang vaginanya. Ini sumber dari dokumen penerbit dari bukunya. Ya, jadi ini adalah alat reproduksi pada wanita. Proses fertilisasi atau pembuahan. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum.
Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba Fallopi atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Inilah terjadinya proses pembuahan. Proses pembuahan terjadi di saluran telur. Jadi ini inti sperma masuk. Di sini ini ada kepala sperma. Kemudian ini ada inti ovum. Peleburan inti sperma dengan inti ovum. Ini ada inti sperma, ini ada inti ovum melebur di sini. Ya, ini proses pembuahan terjadi di saluran telur. Pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut sikut. Perubahan sikut menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Ingat bahwa sikut akan berubah menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Sikut terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Nah, dalam waktu 5 hari. Selama pergerakannya menuju uterus, sikut membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Jadi hari kelima. Pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus. Proses perkembangan sikut setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus. Nah, ini adalah ovulasi. Ya, terjadi di sini. Ini adalah ovum, ini ovarium. Kemudian fertilisasi, inti sperma, inti ovum di sini bergabung. Kemudian terjadi di sini ada sikut. Sikut membelah menjadi 2 sel, menjadi 8 sel. Kemudian di sini terbentuk embrio. Ya. Nah, embrio menempel pada dinding uterus. Ya, ini menempel pada dinding uterus dalam waktu 5 hari. Ya. Setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar. Ya. Jadi, setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar atau ektodermis dan lapisan dalam endodermis pada embrio. Supaya agak jelas kita besarkan ya. Perhatikan. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut mesodermis. Perhatikan, ini yang A, yang B, ini yang C. Ya, perhatikan. Ini adalah amnion, kemudian ini pembuluh darah ibu, kemudian ini kuning telur. Lah ini adalah endodermis, ini mesodermis, ini ektodermis yang luar. Allantois ya. Jadi setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar ektodermis setelah 12 hari. Kemudian lapisan dalam endodermis. Terbentuk lagi lapisan tengah mesodermis. Ya, ini adalah proses perkembangan embrio setelah menempel di dinding uterus sampai terbentuk lapisan embrio pada hari ke-7. Hari ke-9 dan hari ke-16. Jadi ini hari ke-7. Pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga terbentuk. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal
sebagai janin atau fetus. Nah, ini adalah pembuluh darah ibu. Ini adalah kantong kuning telur. Ini adalah orion. Ini yang A. Proses perkembangan embrio hingga terbentuk janin pada minggu keempat. Kemudian ini pada minggu ke-7. Dan ini pada minggu ke-13. Ini amnionnya. Pada minggu ke-13 di sini ada plasenta, kantong kuning telur, amnion, dan korion. Ya, ini adalah proses terbentuknya plasenta, juga embrio. Ya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia ini adalah mulai dari bayi ya, kemudian balita di sini, anak-anak, ini remaja, ini dewasa, ini tua ya, ini lansia. Ini bagiannya. Sejak masa puber atau pubertas 10-15 tahun, tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut siklus haid. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Nah, perhatikan ini adalah siklus haid. Jadi haid itu jika tubuh wanita itu mengalami proses bulanan pada masa pubertas 10-15 tahun. Ya, ini adalah menstruasi minggu ke-1, kemudian ini minggu kedua, ovulasi itu minggu ketiga, kemudian ini minggu keempat, dan siklus itu berulang-ulang. Setiap bulan akan keluar seperti itu. Ya. Minggu ke-1, minggu ke-1 lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Ini minggu ke-1. Ya, ini minggu ke-1. Ya, minggu ke-1. Kemudian minggu kedua lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Itu minggu kedua. Jadi lapisan rahim menebal kembali. Nah, ini lapisan rahimnya menebal kembali. Minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam dalam saluran telur, oviduk atau tuba fallopi. Minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam atau implantasi di dinding rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Siklus haid berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40-50 tahun. Itu kalau wanita atau perempuan mengalami haid. Nah, sekarang ejakulasi. Nah, apa itu ejakulasi? Kita lihat sekarang. Pada alat reproduksi pria, spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Spermatid matang menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas 12-16 tahun. Kalau perempuan tadi 10-15 tahun, kalau laki-laki atau pria 12-16 tahun. Sel sperma dapat bergerak kaya akan DNA dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk oleh bahan kromosom. Sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Apa itu ejakulasi? Proses pengeluaran semen dari uretra. Jadi proses pengeluaran semen dari uretra disebut dengan ejakulasi. Ini pada pria.
Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Jadi ini adalah ejakulasi. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ini macam-macam kelainan, ya, ada gonore, ada chlamydiasis, ada sifilis, herpes genitalis, candidiasis. Ini adalah penyakit atau kelainan pada reproduksi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, makanya kita harus menjaga. Apa itu gonore? Penyakit kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri. Nah, ini yang bakterinya. Terus chlamydiasis, penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, ini. Sifilis atau disebut penyakit raja singa, ini juga bakteri. Dan herpes penyebabnya virus. Sementara candidiasis ini adalah keputihan, biasanya perempuan, penyebabnya adalah jamur. Nah, bagaimana supaya kita tidak mengalami gangguan atau kelainan pada reproduksi? Maka kita harus menjaga kesehatan organ reproduksi. Menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangan bakteri. Jadi ini adalah yang harus kita jaga. Ya, kita harus menjaga kesehatan organ reproduksi. Baik laki-laki maupun perempuan harus menjaga. Ya, karena ini penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, demikian tadi tentang reproduksi manusia. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan anak-anak, ya. Kita akan mengupas bab selanjutnya nanti. Jadi kita belajar menarik dengan menggunakan AnyFlip. Ya, jadi kita mencoba belajar dengan menggunakan aplikasi ini untuk agar lebih menarik. Ya, tadi kita belajar bab pertama. Nanti kita akan melanjutkan bab selanjutnya, anak-anak, ya. Jadi ini adalah koleksi-koleksi buku yang ada di kotak ini, ya. Ya, nah ini banyak sekali. Ini materi yang kita bisa pelajari di modul sains kelas 9 dengan menggunakan AnyFlip. Pokoknya menarik. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.